Silakan. Sekarang aku perlu bukti. Mana bukti Yang mengkristenkan manusia itu adalah orang barat, bukan Yesus. Yang ditanya, siapa yang dikristenkan oleh Yesus? Itu loh pertanyaannya, Bang. Yang Anda menjadi Kristen ini kan penjajah Belanda kan? Bukan Yesus kan? Nah, yang kita minta di sini, Yesusnya ada nggak dia kristenkan orang? Gini loh Bang Aritonang, di masa Yesus apa ada YouTube? Lanjut. Cobalah, siapa yang pernah dikristenkan Yesus secara langsung? Satu orang aja kau tunjuk. Paulus, bukan? Nggak ada. Itulah murid-murid Yesus itu. Murid Yesus itu, murid Yesus itu Yudaism, bukan Kristen, Bang. Kristen ini pertama di Turki adanya, di Antioquia, bukan murid Yesus, murid Paulus itu. Kalian itu bukan pengikut Yesus, Kristen itu pengikut Paulus. Nah, yang kita tanya di sini, mujizat Yesus itu apa yang bisa kita rasakan hari ini? Kalau mujizat Nabi Muhammad, beliau mampu mengislamkan separuh penduduk bumi. Tuh, fakta itu. Itu mujizat yang sangat luar biasa tuh. Nah, kalau Yesus, apa yang Yesus sudah lakukan? Padahal dia Tuhan. Anda ke gereja itu bukan ajaran Yesus. Anda nyembah Yesus bukan ajaran Yesus. Anda makan babi bukan ajaran Yesus. Anda tidak bersunat bukan ajaran Yesus, Bang. Nah, Yesus kalah daripada Nabi Muhammad karena Yesus tidak pernah mengkristenkan kemudian orang Yahudi, tapi Nabi Muhammad mengislamkan seluruh orang Arab. Anda mau lihat yang nyata kan? Tuh nyatanya. Mujizat yang kedua, Yesus menerima Injil. Yesus mengajarkan Injil. Yesus menerima firman. Nabi Muhammad menerima firman. Nabi Muhammad menerima wahyu. Nabi Muhammad dicatatkan wahyunya berupa kitab Al-Quran. Al-Quran sudah ada pada zaman Rasulullah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyebut nama Al-Quran. Allah menyebut nama Al-Quran. Yesus tidak pernah menyebut nama Lukas, nama Markus, nama Roma, Galatia, Filipi, Efesus, dan seterusnya. Mana firman yang Yesus terima dari Tuhan? Tak ada. Mana firman yang diterima oleh Nabi Muhammad? Al-Quran. Mana kitabnya Yesus? Tak ada. Ada nggak kitabnya Yesus sampai hari ini? Padahal kalau kita lihat di dalam Markus 1 apa Markus 14, di situ benar jelas sekali diceritakan bahwasanya Yesus pergi ke Galilea lalu mengajarkan Injil. Di Markus 1 nomor 14. Nah itu, Yesus ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Mana Injil Yesus sampai hari ini? Tak ada. Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk mengajarkan Al-Quran. Mana Al-Qurannya Nabi Muhammad? Ada, Anda pun bisa melihatnya. Jadi kalau Anda berbicara mengenai mujizat, mujizat ada sampai hari ini. Dan Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, Yesus mengajarkan apa yang bisa diambil jadikan hikmah di negara ini? Tak ada, Bang. Itulah salah satu mujizat yang nyata yang ada di tengah-tengah saudara yang Anda bisa lihat. Kalau kita berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW, maka jelas mujizat. Kalau yang seperti Anda inginkan, misalnya kayak Yesus membangkitkan orang mati, membuat air jadi anggur. Nabi Muhammad bukan orang yang dibangkitkan, malah batu, kerikil yang dia hidupkan kemudian. Kerikil dibuat berbicara. Yesus bisa? Pak, bisa Yesus. Bukan nggak bisa, tapi Yesus tidak pernah mempercontohkan itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menurut sahabatnya Abu Hurairah, beliau kemudian menceritakan bahwa segelas susu itu bisa mengenyangkan banyak orang. Dan itu diriwayatkan dalam hadits. Orang-orang yang hidup bersama dengan Rasulullah menceritakan itu kemudian. Lalu Nabi Muhammad juga diceritakan oleh Abu Talhah, beliau dengan makanan yang sedikit membuat banyak orang yang kenyang.
Itu juga adalah mujizat Rasulullah, sama seperti Yesus. Nah, kalau Yesus ini membangkitkan orang mati, Rasulullah Muhammad SAW bertasbih dengan batu-batu kerikil, dan batu-batu kerikil ini kemudian juga ikut bertasbih. Berbicara batu-batu itu dibuatnya. Nah, kalau Yesus membangkitkan Lazarus, memang dia manusia kok, tinggal ditiupkan roh, karena memang kadarnya manusia itu ketika ada roh hidup. Tapi kerikil dari Abu Dzar, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah di dalam sebuah pengajaran halaqah, di tangan beliau ada batu kerikil, lalu batu kerikil itu bertasbih di telapak tangannya. Coba, batu kerikil berbicara. Kalah Yesus. Kalau mau mujizat-mujizat kayak begitu, Nabi kami juga ada. Kalau Nabi Musa kemudian bisa ya diceritakan mujizatnya, itu adalah salah satunya misalnya apa Nabi Musa? Tongkat ya, tongkat. Bisa tongkat, kemudian membelah lautan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih hebat daripada itu. Ketika misalnya Nabi Musa disuruh memukul batu, lalu memancar air ya dari batu tersebut, itu belum seberapa. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah di sela-sela jarinya air itu keluar. Gila enggak? Air yang kemudian keluar dari jari-jari beliau, tangan beliau, sehingga pada masa itu sahabatnya Bilal menyuruh orang-orang yang ada saat itu untuk berwudu dari air yang keluar dari jari jemari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh lebih hebat itu. Oke, Bang itu Juma. Kalau Bang Juma. Siap. Jika itu ada mujizat yang dilakukan Nabi Bang Zuma, apakah itu diturunkan oleh para ustadz ataukah sama Bang Juma? Oh enggak. Karena itu hanya diberikan kepada seorang nabi. Nah, Kenapa kalau di Kristen ada enggak? Kenapa? Kenapa nggak diturunkan? Untuk apa? Untuk apa? Ya supaya orang tahu. Supaya orang tahu gimana? Itu ada di agama Islam kan gitu. Loh, orang Arab kenapa bisa percaya kepada Rasulullah? Karena melihat mujizat itu. Mereka percaya terjadi, maka orang-orang sesamanya percaya menjadi pengikutnya. Kalau sekarang itu terjadi dan pelakunya bukan nabi, itu sihir. Seperti yang terjadi pada pendeta-pendeta, pastor mengusir setan, itu bukan karena mujizat, itu karena pengaruh setan. Mau tidak percaya? Coba Anda lihat di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23. Bukankah kami bermukjizat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 24. Orang-orang penyesat itu bisa melakukan mujizat-mujizat. Jadi kalau Anda di Kristen itu melakukan mujizat, itulah bukti bahwa kalian adalah agama penyesat. Karena kalian bukan nabi. Yesus mengatakan itu. Mereka para penyesat akan melakukan mujizat-mujizat sehingga menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang pilihan juga. Baca kitab saudara. Jadi jangan Anda bangga dengan adanya mujizat yang Anda lakukan, yang orang Kristen lakukan. Itu tanda penyesat yang Yesus sudah nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 24. Kalau kami nggak bangga Bang Juma, nggak mungkin kami percaya sama Tuhan Yesus Kristus gitu. Loh, apa yang Anda percaya kepada Yesus? Tunjukkan satu. Kami percaya bahwa Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya menuju ke surga. Dengan cara menuhankan dirinya. Jelas. Di mana dalilnya? Ada itu dalilnya, cuma aku lupa ayatnya berapa. Di mana dalilnya? Justru nih tak ajarin, saudara Ritonang tak ajarin bang. Di dalam pengakuan Yesus sendiri, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal bisa diperoleh menuju sampai ke surga apabila seseorang itu mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan saja. Jadi kalau Anda mengatakan Anda percaya
bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Anda sedang tidak percaya Yesus. Anda sedang percaya kepada penyesat yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Anda jadikan Yesus sebagai tumbal, sebagai korban untuk menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda melantik Yesus menjadi Tuhan. Siapa yang ngajarin? Tak ada yang ngajarin selain penyesat. Makanya penyesat itu bisa melakukan mujizat. Seperti yang Anda uraikan tadi. Sejak kapan kami tumbalkan Tuhan Yesus jadi tumbal? Ada nggak dalilnya di Alkitab? Ada. Mana dalilnya? Coba kasih tunjuklah. Kalau ada gimana? Kasih tunjuklah. Buka kamera. Kalau ada gimana? Hah? Kasih tunjuk. Ada Oke, nggak baik. kami tumbalkan Tuhan Yesus Kristus? Oke, baik. Justru Tuhan Yesus Kristus lah yang rela berkorban hanya untuk menyelamatkan. Korban itu dosa-dosa artinya apa? manusia Korban. gitu. Korban itu apa artinya? Korban sama dengan tumbal, sama enggak? Maaf paman. Korban dengan tumbal itu beda enggak? Jelas beda lah. Hah? Jelas beda. Apanya yang beda? Apanya yang beda? Kalau tumbal itu kan ada orang yang mau ngapa? Yang mau masukkan dia. Nah, lalu Yesus ini bukannya digiring ke salib, ke tiang salib? Coba Anda baca Ibrani 9 nomor 28. Tuhan Yesus rela disalib karena dia rela Kata berkorban siapa? hanya untuk Di mana Yesus? dosa-dosa Di mana manusia. Yesus? Di mana Yesus rela disalib? Ada Di ayatnya. mana tunjukkan? Cuma aku Tak lupa ada dalilnya. ayatnya. Anda baca Yohanes 11 nomor 4 nomor 54. Ketika kemudian orang-orang Yahudi sepakat ingin membunuh Yesus, Yesus kemudian tidak menampakkan diri lagi di depan Yahudi, melainkan mereka menyingkir ke mana? Ke padang Efraim. Di sanalah kemudian dia bersembunyi. Kedua, ketika di dalam Yohanes 8 nomor 40 dan seterusnya, Yesus mengatakan apa? Orang-orang yang ingin membunuhnya itu adalah orang-orang yang memiliki bapa, yaitu iblis. Di mana Yesus? Sedangkan Yohanes 8, Yesus keberatan karena ingin dibunuh. Kenapa engkau hendak membunuhku? Padahal aku adalah orang yang berkata menurut firman Tuhan, dan pekerjaan ini tidak dilakukan oleh Abraham. Kenapa kau ingin membunuhku? Kalau jika kalian ini adalah pengikut Abraham, kenapa ingin membunuhku? Yesus malah protes. Kok sekarang Anda mengatakan bahwa Yesus itu rela dibunuh, ikhlas dibunuh? Tak ada itu ikhlas. Sekarang Anda baca Ibrani 9 nomor 28. Di situ Yesus menjadi tumbal. Bahkan kalau Anda membaca 1 Korintus 5 nomor 7, di situ Yesus disembeli. Makanya salib itu hanya simbol untuk angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38, 39 dan nomor 40. Penyaliban adalah simbol untuk angkatan jahat. Ulangan 21, yang disalib adalah makhluk terkutuk. Al-Quran, Al-Ma'idah ayat 33, yang disalib adalah makhluk terkutuk. Galatia 3 nomor 13, yang disalib adalah makhluk terkutuk. Sembahan Kristen adalah bukan Tuhan terkutuk, tetapi makhluk terkutuk. Anda baca, Bung. Baca Bible supaya Anda belajar. Sekarang gini, Iwan Zuma. Iya. Aku perlu bukti. Ya, harus ada orang yang melihat secara langsung kalau Nabi Muhammad itu menurunkan mukjizatnya kepada ustadz-ustadz dan para kiai gitu. Loh, mujizat Rasulullah itu Al-Quran. Al-Quran itu diberikan Rasulullah kepada pengikutnya, kepada umatnya. Dan di tengah-tengah kami mujizat itu ada. Yesus memberikan apa kepada pengikutnya? Satu. Mana? Yesus menghadiahkan apa kepada Kristen? Satu.
Ada? Gak ada. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kemudian kepada pengikutnya, 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah, 3 kota Mekah, Madinah, Gua Hira, apa lagi? Bantu saya teman-teman, apa lagi? Apa yang diwariskan kemudian Nabi Muhammad? Hajar Aswad, Ka'bah, apa lagi? Hah? Banyak yang diwariskan Rasulullah kepada kami. Yesus mewariskan apa kepada kalian? 1 aja sebutkan kalau ada. Ente aya, ndek nara. Apa yang Yesus wariskan kepada Kristen? Ada? Masjid Nabawi, warisan beliau. Apalagi teman-teman? Masjidil Aqsa. Apalagi teman-teman? Sumur Zam-Zam. Apalagi teman-teman? Sementara Yesus mewariskan apa kepada kalian? Ada? Nggak ada bang. Yang kalian punya gereja bukan dari Yesus. Kitab Lukas bukan dari Yesus. Kitab buku Markus bukan dari Yesus. Surah-surah Paulus bukan dari Yesus. Buku Yohanes bukan dari Yesus. Buku Matius bukan dari Yesus. Gereja, salib, apalagi? Bukan dari Yesus semua itu. Apa dari Yesus yang ada di kalian? Tak ada. Kalau kami, umat Islam, warisannya masih ada sampai hari ini. Dan itu bisa kami lihat, bisa kami siarahi. Kandang tempat Yesus lahir masih ada. Palungan tempat Yesus lahir masih ada. Cuma izin paman, aku pantun dikit lah ya. Iya. Bu Gani potong bawang, Bu Susan makan bolu. Gini loh Bang Aritonang, jangan pingsan dulu. Lagi. Siapa yang pingsan bang? Dari tadi aku mendengar loh di sini. Oh gila, ya oke, lanjut Bang. Oke lanjut bang. Nah, Iya. Jadi ketika kita berbicara mengenai mukjizat bang, yang kita butuhkan di akhir zaman sekarang ini itu adalah ilmu. Bukan kemudian menghidupkan orang mati dan seterusnya. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menaklukkan bumi ini. Bagaimana kemudian kita hidup mudah dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana kemudian kita terbebas dari kejahiliaan dan kebodohan. Itu yang kita butuhkan. Dan itu yang ditetapkan oleh Rasulullah. Bagaimana Al-Quran itu memiliki al-ijazul ilmi. Kemukjizatan dari segi keilmuan pengetahuan. Benar dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan bisa menjawab semua masalah kontemporer. Ini sudah sering saya katakan. Sementara Bible sudahlah bukan dari Yesus, tidak bisa memberikan solusi dalam hidup, melainkan hanya sebuah bacaan yang harus dipercaya. Al-Quran identik dengan ilmu pengetahuan. Isi Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran memimpin umat Islam kemudian dalam pola dan perilaku kehidupnya sehari-hari. Bagaimana ilmu kedokteran, bagaimana ilmu tentang politik, ekonomi, semua dijabarkan dalam Al-Quran. Lalu kemudian al-ijazul adad, mujizat dari segi statistik, matematika, dijabarkan oleh Al-Quran. Sedangkan Bible tidak bisa dipakai untuk perkembangan zaman, tidak bisa. Lalu Al-Quran ini terbebas dari kontradiksi, sedangkan kalau Bible tidak bisa. Jadi tak ada lagi yang diwariskan kemudian oleh Nabi kecuali Al-Quran. Bagaimana Al-Quran kemudian memberikan aspek mujizat dari segi pensyariatan hukum. Bagaimana kemudian Al-Quran menguraikan hukum-hukum dan menetapkan hukum-hukum tersebut. Hukum yang adil, sempurna, komprehensif. Berbicara mengenai warisan Al-Quran. Berbicara mengenai nikah Al-Quran. Berbicara mengenai tata negara Al-Quran. Asas-asas berbangsa, bernegara Al-Quran. Astronomi Al-Quran. Itulah yang diwariskan oleh Al-Quran. Karena itu yang kita butuhkan hari ini.
Kita tidak membutuhkan kemudian tiang salib, kita nggak butuhkan kemudian kandang domba, kita tidak membutuhkan kemudian orang yang keluar dari kuburan berjalan. Bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan hari ini adalah ilmu pengetahuan yang tersimpul di dalam Al-Quranul Karim. Makanya orang-orang intelektual dari barat, para orientalis barat, mereka terheran dengan Al-Quran, sehingga banyak di kalangan mereka kemudian yang memeluk Islam. Karena Al-Quran itu disediakan, diwahyukan hanya untuk orang yang beragama. Tidaklah mungkin seorang Nabi Muhammad hidup di zaman 1400 tahun silam yang belum mengenal apa itu sendal jepit, apa itu kemudian yang tidak mengenal kemudian barang-barang luks. Tidak ada digital di sana, tidak ada internet di sana, tidak ada perpustakaan di sana. Lalu kemudian bisa menguraikan apa yang baru ditemukan oleh para ilmuwan hari ini dengan alat-alat yang canggih. Rasulullah sudah menguraikan perhitungan hari, perhitungan bulan, jam, dan seterusnya. Rasulullah sudah menemukan kemudian apa yang ditemukan oleh alat USG hari ini. Al-Quran kemudian sudah menemukan apa yang disebut sidik jari hari ini. Al-Quran lebih dulu, Rasulullah lebih dulu menguraikan itu semua. Sedangkan kalau berbicara mengenai Bible, apa yang bisa kita terima dari Bible untuk ilmu pengetahuan? Ada? Kecuali membakar tai kering, membakar roti di atas jelai tai kering. Kayak mana ceritanya itu mau dibikin? Yang kayak gitu-gitu. Ular makan debu, apa itu jadinya? Yang mengisap, ular makan debu apa itu? Yang mengisap debu itu. Apa namanya itu? Apa itu teman-teman? Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Hanya itu. Jadi kalau saudara berbicara mengenai mujizat apa yang diberikan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quranul Karim. Kalau mujizat-mujizat kayak membangkitkan orang mati, lalu kemudian membuat orang lain sembuh dari penyakit, Rasulullah Muhammad SAW juga melakukan itu. Ya, saya kira begitu, Bung. Silakan. Oke lah Bang Juma, sampai situ lah aja dulu. Saya baik, makasih Bang. Izin pamit dulu ya. Baik, Saudara Aritonang, silakan. Selamat malam semuanya. Iya. Tujuh Pudan, selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Halo, selamat malam. Pudan. Malam Bu, silakan. Halo. Oi. Ya. Halo juga, Kristen Iya. Muslim. Dan silakan Bang, Ya, Pudan. halo. Halo Ya, juga. selamat malam. Halo. Shalom. Iya, Pas. silakan. Salon udah tutup Bang, besok pagi ya, datang kembali jam 9. Shalom. Oh, salah. Kirain mau cuci Silakan. rambut Bang. Mau sedikit sharing. Tadi kan saya ada scroll ini, ada Komal, Kristen tiba-tiba ya, saya. Kristen ya, Ah? Kristen, Salon. Kristen ya. Halo. Ya, tadi sudah bilang salmon. Ya, Silakan Bu. tadi ada yang kesaksian. Kebetulan yang murtadin ya, kesaksian saya hanya mau meneruskan aja, mau minta pendapat sih dari Bang Juma. Tadi yang saya dengar sekilas saja ya, dia membaca kitab Yohanes 1 ayat 1 dan Gimana Bang? Terpental. Berapa turun? Pental ke pental. Naik lagi Bang Pudan. Oke, next ada Bang MD Taki. Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Silakan dibuka mic-nya Bang MD. Jangan pingsan dulu Bang MD. Oke, kalau nggak ada suaranya saya turunkan ya Bang. Next ada Putra Jasa. Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Selamat malam, Bang. Ya, Kristen ya Bang. Indonesia, Bang. Oh, ya Indonesia Bang. Mau cuci rambut Bang? Ditanya agama apa, dia bilang Indonesia. Dada aja di bocah ini. Yang bilang lu di luar negeri siapa? Negaraku negara Indonesia. Terus Ibu. Agamaku agama Kristen.
Tinggi badan, India. tinggi badan berapa Bas? 4 liter. Belum ukur bang. Oh, ya udah. Ada yang tidak ingin ditanyakan silakan. Udah makan bang? Belum. Oh iya. Makan dulu bang biar ada nya. Makan nasi bang, bukan dulu. Masa dulu yang dimakan? Apa yang mau ditanya bang? Diskusi ayo, silakan. Oh boleh. Oh ini. Oh Enggak, ini. Pak Andi nanyanya bukan gitu. Silakan, apa yang mau Anda hujat? Dia penghujat. Ini mau bertanya tentang. Oh ini diskusi lintas agama ya. Oh ya. Ini saya mau bertanya ini masalah kalau di Islam itu derajatnya seorang wanita itu apa ya bang? Kalau saya lihat ya, saya lihat di ayat sebuah Al-Quran ayat berapa itu ya? Quran yang apa? Quran 2 ayat 223. Gimana sih bunyinya tuh? Lupa aku. Datangilah istri-istrimu dan lakukan apa saja yang seperti ingin kau lakukan. Istri-istrimu ibaratkan ladang. An-Nisa 223, istrimu adalah ladang bagimu Banjuma itu. Udah diam kau dijelaskan mengenai wanita dalam Islam. Lu diam ya, silakan Banjuma. Nah, marah kau bang. Iya. Kalau di Islam itu, Bung, An-Nisa 223. jelas sekali Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah keislaman dengan kenabiannya beliau itu diperintahkan bagi kami untuk memuliakan ibu, memuliakan wanita. Ketika ditanya siapakah yang hendak aku hormati, maka Rasulullah mengatakan ibumu, baru ayahmu. Artinya di Islam itu wanita itu sangat dimuliakan. Wanita sangat dimuliakan dalam ajaran agama Islam. Nah, tadi ayat yang Anda bawa itu tak ada hubungannya untuk menghinakan kemudian wanita. Artinya wanita itu adalah makhluk Allah yang paling indah yang harus dijaga karena dia adalah merupakan milik. Sama seperti ketika Anda memiliki sesuatu, maka Anda berhak kemudian menyayangi milik Anda, memelihara milik Anda, menjaga milik Anda. Begitu juga perempuan yang merupakan istri dari seorang laki-laki, itu harus dijaga. Gak boleh dia niaya, gak boleh disakiti wanita itu. Itu adalah makhluk yang paling indah yang Tuhan ciptakan untuk seorang laki-laki. Itu di Islam. Wanita sangat dimuliakan di Islam itu. Oke? Paham sampai di sini, Bang? Belum paham bang, saya koreksi dulu bang. Kalau memang dimuliakan, mengapa itu pria boleh memiliki istri 4, sedangkan wanita tidak bisa memiliki suami 4? Pria boleh memukul istri. Ada ayatnya kan bang? Pria boleh memukul istri. Di mana caranya boleh dimuliakan itu? Oke. Baik. Poligami boleh. Oke. Gimana itu? Baik. Oke. Baik. Sekarang kalau seorang laki-laki Islam, ya, seorang laki-laki Islam ingin dengan wanita lain, mereka nggak boleh berzina. Wanita yang kemudian hendak dijadikan sebagai istri ini harus dihalalkan dulu, harus dimuliakan dulu. Jangan dijadikan mereka seperti hewan. Kalau kalian tidak, kalian cuma satu istri, tapi kalian boleh jajan di luar. Kalau kami nggak boleh. Kalau kalian jajan di luar bukan status istri, berarti Anda sedang menghinakan wanita yang Anda tidurin. Kalau di Islam nggak boleh. Tidak boleh kemudian seorang lelaki muslim menyentuh wanita yang bukan kemudian istrinya, yang tidak halal baginya, nggak boleh. Makanya kalau dia pingin sekali, ya, maka dia wajib hukumnya menikah, menghalalkan. Sedangkan kalian tidak. Contoh, Anda punya istri 1, keluar rumah
Anda tertarik pada seorang wanita, wanita itu juga tertarik kepada Anda, apa yang Anda lakukan? Ayo, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ucapan abang nggak sesuai dengan fakta. Faktanya Itu loh. fakta real. Itu fakta real yang terjadi. Itu fakta real yang terjadi. Jangankan jemaat biasa, pendeta pastor pun simpanannya di mana-mana. Itu fakta. Besar suara. Itu fakta real. Bang Juma, kalau bisa berdebat itu harus ada dalilnya gitu. Itu kan kembali ke manusianya. Islam juga ada yang seperti itu. Jadi kita jangan. Makanya Islam memberikan solusi poligami, Bang. Kalau di Kristen apa solusinya? Kutanya dulu. Kalau di Kristen apa solusinya? Ketika Anda berdebat itu berdasarkan. Oh, bahaya kalau saya kasih dalil, bahaya. Karena perempuan di agama Anda itu diperintahkan untuk bersundal berdasarkan di Bible. Anak perempuan Anda diperintahkan untuk bersundal, istri Anda diperintahkan untuk bersundal di Bible. Nanti saling Bahkan istri menuduh, Anda nanti di Bible berbahaya. dikatakan ketika Anda keluar dari rumah, Jadi, istri Anda baiklah. boleh memanggil orang lain datang Dan untuk itu yang melakukan baik. senggama sampai pagi. Itu di kitab Anda, Bung. Bung, itu di kitab Anda, Bung. Itu di kitab Anda. Istri Anda dibolehkan, istri Anda Karena dibolehkan nanti memanggil kalau laki-laki lain. Istri Anda dibolehkan memanggil laki-laki lain untuk memuaskan istri Anda ketika Anda keluar rumah. Mau dalilnya? Mau dalilnya? Mau? Mau dalil? Boleh. Tapi mau kau mendengarkan penjelasan. Dulu dikasih dalil dulu coy. Saya baca ya Bang Juma ya. Saya Silakan, baca silakan. ya. Amsal 7, 18, 19. Marilah Ya. kita menikmati asmara birahi sampai pagi karena suami tidak ada di rumah, ia sedang keluar kota. Dibuka Abdul. Ya kau punya Bible kan kau Itu bisa dalil, cocokkan. Kau mendengarkan penjelasannya harus dibuka. Itu dong baru. Ya, baru itu namanya debat. itu dalilnya, Ini itu dalilnya, memotong. itu dalil. Itu kamu sudah dibacakan dalil. Terlibat begitu Bang Juma. Nanti kalau kita Itu sudah saling menuduh, itu dalil. tidak baik. Tadi Saling Anda menuduh. membahas Al-Quran, Anda tidak perlihatkan. Itu Nanti dalil. saling menuduh. Kau buka lah sendiri ayat ini. Itu dalil. Nggak usah kau nasihati saling menuduh, itu dalil. Buka lah. Cuma tahu nggak di pesantren itu banyak perempuan yang adalah hamil. itu dalil. Kan nggak perlu kita bahas Satu-satu dulu itu dalil. Saya baca lagi ya. Kutanya samamu dulu kalau gitu. Kutanya sama kalian. Tolong tunjukkan syarat sah nikah di dalam agamamu. Ada? Ada syarat sah nikah dalam agamamu? Tolong tunjukkan ayat di Ada nggak syarat sah nikah di dalam agamamu? Kutanya dulu. Ada nggak syarat sah nikah di dalam agamamu? Jadi Ada nggak syarat tunjukkan sah dulu. suatu pernikahan dalam Kristen, ada nggak di dalam Bible? Sekarang kau tunjukkan dulu di mana. nggak bisa Isa diskusi di- nih. Tahu. Ada tidak, Bung? Asal Anda tahu, sebenarnya Anda itu anak zina semua. Anda itu anak pesina semua. Karena di dalam agama kalian itu tidak ada syarat sah nikah. Kalian itu anak-anak zina. Itulah Mana kekurangan dalilnya? Mana Bang dalilnya? Juma ini. Mana dalilnya Itulah dalam kekuranganmu, kitabmu? Juma. Kekuranganmu Dalilnya di itu. dalam kitabmu Suka syarat framing. sah nikah. Syarat sah nikah dalam Nikah, agamamu Juma. mana? Jadi itulah Di dalam Bible. kekuranganmu. Ada nggak? Tukang poligami sampai bos Ada pun nggak? diembat. Ada nggak dalam agamamu? Syarat sah untuk menikahi perempuan itu usia berapa di dalam agamamu? Begini loh Bang Juma, mungkin Begini loh Bang Juma. semua warga, Begini loh Bang warga Juma. Indonesia pada Asal kau kan, tahu, bapak klinik emakmu itu bersina sampai kau hadir. Paham? Andaikan Aisyah poligami, hidup kalau dia sudah kami kan menang. enggak. Kamu Jadi itu jangan- semua anak-anak pesundal. Kamu itu anak pesundal. Kamu itu anak-anak sundal semua. Ngerti? Kalian itu anak-anak haram semua. Jadi Ngerti enggak? memang Ya kamu itu kelas anak-anak musik haram. Juma ini Mana kelas- syarat sah? kelas dongo-dongo. Mana syarat sah dalam kitabmu? Kau. Ada nggak syarat sah dalam kitabmu? Ada nggak? Syarat sah nikah dalam kitabmu ada nggak? Si Juma Mana- kalau Ada tidak? orangnya. Ada nggak? 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 Mana Kalau yang tidak syarat ada, kalau tidak ada berarti kalian anak-anak hewan, anak-anak hewan kalian itu, anak-anak binatang, anak-anak zina, anak-anak laknat yang dikeluarkan dari hasil zina. Bapakmu sama makmu berzina. Kenapa? Karena tidak ada syarat sah nikah dalam agamamu. Tuanmu ini dulu Ayo. bocil.
Ayo, kau Mana jawab. dalilnya nidurin bocil? Mana dalilnya nidurin bocil? Mana? Aisyah umur 9 tahun. Di mana di mana dalilnya dia ditidurin? Di mana dalilnya dia ditidurin? Di mana? Biadab. Biadab. Anak monyet, anak anjing, di mana dalilnya Aisyah itu ditidurin? Di mana? Anjing. Sedangkan Tuhanmu Yesus memecahkan perawan Maria untuk datang ke bumi. Paham kau? Tuhan kau iseng. Tuhanmu itu butuh perawan. Enggak jadi Tuhan dia di bumi ini, enggak jadi manusia dia kok enggak lewat perawan. Hah? Satu-satunya Tuhan yang membutuhkan perawan gadis perawan hanya Tuhanmu. Paham kau itu? Jadi jangan kau menghujat, jangan kau menista. Ya, jangan kau menista. Jangan kau menista di sini, jangan kau menghina di sini. Ingat ya, di dalam agamamu tidak ada batasan perempuan untuk dinikahi usia berapa. Di dalam kitab bilangan, di dalam kitab bilangan jelas sekali, kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil, apa bunyinya di sana? Bunuhlah semua perempuan yang sudah tidak perawan lagi. Tetapi perempuan yang masih perawan, ambillah untukmu. Tuh. Itu dalilnya dalam agamamu. Makanya kalau Anda lihat Kristen di barat, usia 9 tahun ke atas itu sudah jarang perawan. Ngerti? Karena di agamamu itu tidak ada batasan. Di agamamu itu tak ada batasan. Ngerti? Di agamamu itu nggak ada batasan. Kalian itu lahir karena tidak ada syarat sanika di dalam kitabmu, maka kalian itu tidak pernah kemudian dikatakan bahwa sah pernikahannya itu berdasarkan Bible. Tidak ada. Ngerti? Jangan pakai bahasa yang baik, Bang. Pakai bahasa yang baik. Ayo tunjukkan aja. Tunjukkan saudara. Apamu tunjuk saudaramu enggak saudara tunjukkan. Kalau kau tidak saudara dengan saya, keluar dari negara ini, karena negara ini diperjuangkan oleh kakek saya sampai merdeka, bukan kakekmu. Paham? Kakekmu itu atau nenekmu itu bisa menjadi Kristen, ya mungkin diituin sama penjajah waktu itu. Paham? Kalau kakek saya pejuang perdagangan Islam yang tercatat di negara ini namanya. Pertama bukan nenek kau. Nenek saya dong. Nenek saya dong. Nenek saya dong. Kakek saya seorang guru, kakek saya seorang ulama. Perdagangan Islam dulu, bukan dari nek. Lalu nenekmu kenapa bisa beragama Kristen? Kutanya samamu. Kenapa kau bilang? Karena menjadi jongos Belanda. Kenapa kakekmu? Kenapa nenekmu beragama Kristen? Jawab. Itu kan keputusannya, bukan urusanmu. Diperkosa sama penjajah ya? Kok diperkosa? Hah? Itulah kau menista agama kau. Enggak, kutanya kenapa nenekmu menganut agama penjajah? Kenapa nenekmu menganut agama penjajah? Kutanya samamu. Karena dia melawan penjajah atau karena dia berkongko dengan penjajah? Ayo, jujur kau. Kan menuduh itu namanya. Nyatanya kan kau. Enggak, saya kan bertanya. Saya bertanya, kenapa kakek nenekmu beragama Kristen? Kenapa nenekku aja pun beragama Islamnya? Kenapa pula kau tanya gitu? Sok tahu kau. Dari mana saya tahu kalau nenekmu beragama Islam? Jadi apa? Siapa rupanya? Aku bilang kan sekarang kan kau tahu nggak? Nenekku Islam. Dari mana saya bisa tahu? Saya tidak kenal kau. Ya udah, kalau nggak kenal kau sama orang, jangan sok-sok menjas orang itu Islam atau Kristen gimana gitu. Lalu kenapa bisa kau menjadi agama Kristen? Iya, itu kan pilihanku, bukan urusanmu. Alasannya? Alasannya itu kan kepribadianku, agamaku, bukan alasannya apa? Kan kalian naik ke sini bertanya dan menghina, menghujat Nabi saya, iya kan? Nah, makanya saya tanya sama kalian, kalian sendiri beragama Kristen itu ikut siapa? Kau hargai juga orang biar mudah satu agama. Kau beragama Kristen itu ikut siapa? Di sini kan tadi pertanyaannya tentang Nabi saya kan? Tentang tuduhan untuk menggagahi si bocil. Mana dalilnya? Ada nggak orang Kristen bisa menunjukkan itu? Cuma aneh, kalau manusia paling aneh kulihat. Kenapa bisa? Iyalah. Karena kadang nggak jadi Kristen. Pribadinya orang nggak boleh kayak gitu. Tadi kamu nggak mendengarkan tadi saudaramu menghina Rasulku? Hah? Terus hanya Rasulmu yang dihina. Terus kau menghina Yesus gimana itu?
Tuh kan kena ini. Teman-teman tolong ya di tab-tab layar, di share-share teman-teman. Di mana? Tembusin 1 M nih. Sebentar. Lu berdua sama ada Bang Juma. Diam dulu kau. Diam dulu kau. Yang menghina Yesus itu tulisannya kalian hina-hina gitu. Kalian gak menjaga perasaan. Lu diam dulu di situ. Kau yang diam mulutmu itu, kau diam. Oh, jadi kau yang mau ngomong di sini? Mau ngomong Iya, nggak? kenapa rupanya? Ya. Kau munafik Ya. kau. Ya, silakan ngomong. Saya pengen dengerin. Ayo ngomong. Silakan ngomong, kita dengerin dia ngomong. Ngomong lu. Dilaporin lagi Banyu, ada-ada aja. Saya mau tanya Kalau nih, debat lapor. Siman, saya tanya samamu. Di agama Kristen batasan usia perempuan dinikahi itu usia berapa? Jawab. Jawab. Di Kristen usia perempuan bisa dinikahi itu usia berapa? Berdasarkan Bible. Jawab. Berdasarkan Bible. Iya, biar kau tahu bahwa agama itu sama seperti binatang. Jangan gitu dulu ngomong muncung kau. Makanya ku tanya. Makanya ku tanya, usia berapa? Usia berapa? Usia berapa? Usia berapa wanita bisa dinikahi di agamamu? Jaga Agamamu kau bilang, tapi kau usia berapa? ngomong gitu. Jaga mulutmu itu cuma. Usia berapa? Pertanyaan saya. Macam gak ada Usia berapa pendidikan di kau agamamu ngomong perempuan gitu. bisa dinikahi? Kau bilang pula kau sama-sama kan orang Kristen sama binatang. Ya sama lah, Kau itu sama bernegara binatang seperti juga nggak ada itu, Juma. batasan usia kok. Binatang nggak ada batasan usia. Bahasa Apa? binatang kayak gitu Juma, jangan kayak gitu. Lah kamu kan disebut anak domba katanya. Domba bukan anak binatang. Domba, kau bilang gak kami tadi agama Kristen binatang. Binatang, Kau domba kan itu semua binatang orang atau itu bukan? binatang Memang yang ajaran Kristen. mereka Bertanya itu sama nggak ada binatang domba itu bukan? Kau memasukkan Domba itu dulu binatang dalam bukan? kepalamu Mereka ini seperti nggak itu. ada. Kalau agamamu itu mensifati sifat seperti itu, jujur aja. Pertanyaan saya sederhana loh. Iya. Udah ku tengok kau satu lawan satu ente. Itulah kemanusiaan ku nengok kau cara. Iya. Pertanyaan Memang saya sederhana loh, Bahlul. Bahlul. Dulu memang dia gitu. Makanya sampai dia bisa mengutuk dia. Bahlul. Penyembah makhluk terkutuk, dengarkan. Kawan. Bahlul, dengarkan. Saya tanya samamu, usia berapa perempuan di agama Kristen bisa dinikahi? Nggak Bisa kau usah. jawab? Cuma Nggak urusanmu. seusia Pergi mamamu ke gereja bisa coba nikah, pendeta. seusia mamamu Udah bisa turun nikah, kau babi. tidak ada yang melarang. Yang penting Babi tidak turun ada ikatan kau dengan babi. laki-laki lain. Babi laknat turun. Kalian binatang-binatang turun. Gak layak bagi kau berdiskusi di sini binatang. Kalian yang datang memanas-manasi, menghina Rasulku, menghina Nabiku di sini. Dari tadi saya baik-baik sama kalian. Naik ke sini membinatangkan Nabi saya itu saya nggak suka. Teman-teman jangan putus, tetap di layarnya ya teman-teman, biar kuat kemalnya. Ayo dibantu teman-teman. Sederhana pertanyaan saya loh. Usia berapa wanita bisa dinikahi di dalam agama Kristen? Mana dalilnya? Tunjukkan. Halo semuanya. Kagak ada dalilnya, Paman. Nggak ada dalilnya. Bahkan kalau Anda melihat di dalam bilangan 31 nih, apa yang dikatakan? Semua anak muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu biarkan hidup untukmu. Tuh. Pertanyaan saya, Anak sun. Malam Bang. Pertanyaan saya kepada saudara Kristen. Boleh naik kah? Ya sabar ya Bang Emen. Sabar. Darlino sabar. Sabar dulu Emen, jangan kau bawa si Tamparagi ke sini. Sahabat lu bawa ke sini, bawa naik si Tamparagi ke sini. Cuma ramain aja, cuma lagi ramain Ini aja. penghujat nih di StreamYard nih sama si Tamparagi. Enggak. Saya enggak mau hujat sini, enggak Oh, nih. hujat. Tapi saya mau ngomong sama nih siapa nih? Siapa ya saya mau dikutuk? Oh iyalah. Sini orang ini. Mabuk dia. Dia lagi sedang mengajarkan ajaran Paulus. Turunin aja lah inilah si Darli, kayaknya si Darli bagus tuh. Asik ini. Darli mau
diskusi silakan Darli. Mau ngomong sama Bang Suma, boleh? Boleh, silakan mau ngomong apa bang? Saya izin Jangan bertanya menghina aja. ya, jangan menghina. Kuludai matamu kalau kau menghina di sini ya. Kita diskusi baik-baik. Oke. Saya izin bertanya aja Bang Suman. Iya. Setelah saya mendengar Belum bertanya Anda Kristen apa bukan? Apa gimana? Kristen Bang, Kristen. Silakan. Setelah saya mendengar tadi ada penjelasan dari Bang Suma bahwasannya mujizat ini mujizat yang perlu Bang Suma luruskan di sini. Setahu saya itu mujizat itu sesuatu yang benar-benar tidak yang secara kasat mata dari pribadi kita itu yang tidak bisa secara manusia tidak bisa diselesaikan begitu. Nah sehingga Yesus itu mujizat yang dia lakukan adalah menyembuhkan orang buta, orang-orang yang lumpuh. Itu rumah sakit sekarang juga bisa bang. Rumah sakit sekarang juga bisa. Jadi itu sudah nggak laku lagi dibahas. Tidak ada ayat juga bisa bang. Alam kesini kan kita. Nah, sekarang saya minta tolong Bang Suma, coba Bang Suma jelaskan yang tadi bahwasannya Nabi Muhammad yang di mana tadi? Saya tidak salah dengar tadi itu di salah satunya di Makkah. Nah itu coba Bang Suma perjelaskan di situ. Saya ingin tahu aja Bang Suma. Terima kasih. Ya, Nabi Muhammad SAW diceritakan di tempat kelahirannya, kemudian melakukan mujizat-mujizat dan orang-orang di sekelilingnya itu percaya kepadanya sampai hari ini. Bandingkan dengan Tuhan yang bernama Yesus itu, Tuhan kalian. Ada enggak di Yerusalem orang kemudian mempercayai secara turun-temurun? Ada enggak orang yang dikristenkan kemudian oleh Yesus? Tak ada. Padahal katanya Tuhan. Justru yang percaya dia Tuhan adalah orang-orang Kristen yang berasal dari luar Yahudi, yang menganggapnya kemudian Tuhan pengganti dewa yang mereka sembah sebelumnya. Ada enggak kemudian Anda bisa membuktikan mukjizat Yesus yang bisa ditemukan hari ini? Ada enggak? Muhammad cabul. Yesus itu setahu saya waktu yang cabul itu yang Tuhan ditelanjangin, Tuhanmu ditelanjangin. Tuhan telanjang itu cabul, Dek. Tuhan cabul, digantung di pohon itu Tuhan cabul. Nabi Muhammad tidak pernah ditelanjangin, asal kalian tahu. Tapi Tuhanmu ditelanjangin, cabul dia. Pertanyaan saya tadi itu kan mujizat dari Nabi Muhammad. Nah, mujizat dari kami, dari Yesus itu kan sudah jelas. Apa? Jelas. Apa mujizat? Mujizat apa itu yang jelas? waktu dia terangkat ke surga itu kan disaksikan oleh banyak orang tuh. Dilihat Bang. Ya. Nah, kalau itu juga Nabi kami, Nabi Isa juga terangkat ke langit. Enggak, saya tidak bertanya ke Nabi Isanya Bang. Saya tanya ke Nabi Muhammadnya. Karena salah satu Nabi Muhammad yang luar biasa di Islam itu kan di Nabi Muhammad tuh. Nah salah satu luar biasa dari Nabi Muhammad itu yang perlu saya tahu, yang mana Bang Suma sendiri yang menyampaikan tadi bahwasannya Nabi Muhammad salah satu mujizat itu apa tadi samsam, masjid dan segalanya itu. Nah itu penjelasan untuk mujizat ke situ tuh gimana gitu loh. Itu bukti orang-orang percaya kepadanya dan warisan dari beliau masih ada sampai hari ini. Susah kalau diskusi orang yang tak berakal soalnya. Yesus apa yang menjadi kenangan dari Yesus untuk Anda? Apa? Enggak, Bang Suma, persoalannya ini mujizat loh. Yesus mujizatnya apa? Yesus mujizatnya apa hari ini? Karena Yesus itu Lo jawab kan, bro, pertanyaannya bro. Kau itu kayak binatang juga ditanya. Mujizat Yesus yang diwariskan untuk kalian apa? Masa Tuhan bermukjizat? Tuhan bermukjizat. Kita ini harus paham tentang mujizat itu sesuatu yang nggak usah kau ajarin saya. Mujizat Yesus yang bisa kau lihat hari ini itu apa?
Bang, aduh, bagaimana cara jelasnya nih bang? Bang Ya sendiri kamu yang nggak menjelaskan. bisa menjelaskan karena tak ada mujizat Yesus yang bisa kau perlihatkan, yang bisa kamu buktikan hari ini. Apa mujizat yang bisa kau buktikan hari ini? Saya bisa buktikan bang. Apa? Secara pribadi dari Islam juga pasti bisa. Begini Apa? bang. Secara manusiawi kita sakit dalam hal ini misalnya sakit bang, ke rumah sakit itu tidak ditemukan penyakit bang. Bang tahu bahwa ada ilmu gaib nggak? Ada kan? Pas sudah kau turun, kau ke gereja, kau cebok. Ada Bang Juma, kasih dia mati setuju. Itu ilmu gaib itu, atau Markus suruh minum racun itu. Bang Hendi sebentar bang, saya dengan Bang Suma. Saya tidak ke Bang Udah, Hendi. saya nggak bisa diskusi sama orang bahlul, orang tolol, Bukan dongok. begitu, Bang. Kita berbicara akal sehat bang. Enggak. Emang Kristen akalnya sehat. Mana kalau kau sehat nggak mungkin kau jadi Kristen. Coba kita kasih kisah para rasul, dia kisah para rasul 2:22. Dengarlah orang Israel, dengar dulu nih tentang mujizat. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan mukjizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di antara kamu. Jadi Yesus itu bermukjizat atas izin Allah, yang melakukan itu Allah. Tuhan kok bermukjizat, aneh kalian tuh. Gini aja, stop dulu dari dengerin gua. Mukjizat itu, dengerin dulu, lu denger nggak? Mukjizat itu, dengerin dulu. Apa arti mukjizat? Mukjizat itu dari bahasa kitab mana? Apa arti mujizat? Mujizat itu bahasa apa? Silakan. Saya sama Bang Suma. Kenapa Bang Hendi yang jawab? Karena saya turun ke kau sekarang. Nah, kan enak kan? Masih mau kami besok. Aku datang. Si dongo. Setidaknya kalau kau bertanya itu jangan kau ngotot. Itu dongo Bahagia namanya. kalau Tuhannya bermukjizat. Apa sih mukjizat itu? Tuhan bermukjizat. Dongo. Tidak ngerti arti mujizat. Dari bahasa apa itu mujizat? Dia mau membahas tentang mujizat. Gimana sih? Lah mau ngajarin Banyuma lagi arti mujizat Banyuma. Nah, udah ada aja nih. Itu namanya dompala, kardoba, blamat. Gitulah. Ngotot lagi Bella. Ngotot. Begitulah manusia. Kalau bukan Tuhan yang dia sembah itu jadinya. Ini gue. Selamat malam. Semoga kau sehat bang. Ini gue Muslim Kristen. Jadi orang rumah nih kemarin itu kan? Dengar berita tuh. Tidak lagi sih. Ini Kenapa gue lagi Kristen manusia Muslim. sampai dinaikkan? Itu kan orang rumah itu pernah dari Solo Selatan waktu dulu. Iya, itu pernah juga. Ini kasih kesempatan kau naik, tapi kau diskusi baik-baik lah ya, berbahasa Indonesia ya. Halo. Teman telepon pakai halo. Iya toh, halo dulu. Ini memang saya mau diskusi baik-baik tadi, tapi cuma ya udah. mulutnya kotor sekali. Bilang orang binatang, nggak baik begitu. Kau kan pelari anak domba. Kau kan domba. Begini loh, kita ini sama-sama ciptaan Tuhan loh, jadi nggak boleh begitu. Nanti sakit hati yang menciptakan kita. Bahlul. Kok bahlul? Sekarang ini banyak Mak, saya tanya dia. Bukan, tadi saya mau saya tanya dia. Saya belum melanjutkan Siapakah Tuhan yang menciptakan manusia? Udah dulu Bang Andi. Saya mau ini lanjutkan ini saya dulu, sharing saya dulu. Tadi kan ada saya dengar nih teman muslim yang murtad, dia ada buat kesaksian. Dia baca Yohanes 1 suaramu kok kasih tegas kayak suara laki-laki gitu loh. Jangan bikin muntah saya. Dia membaca. Kasih tegas suaramu dulu. Dengar dulu. Suaramu kasih tegas. Jangan kayak KW-KW soal kau itu. Maka cuma mulutmu diam dulu. Jangan Dia kau kan kayak baca KW-KW Yohanes kau 1 ayat manusia 1. separuh bayi separuh matang. Yang tegas ngomongnya. Itulah mulutmu itulah cuma selalu ini gara-gara di gereja kau ini dibolehkan kemudian kayak gitu. Baru kamu ini suaramu itu kasih tegas. Nggak boleh suaranya begitu. Kok Nanti kayak suara polwan. Gimana suaramu yang tegas? Bukan kami suaramu yang terima, aku nanti yang terima. Jadi diam suaramu dulu. Yang tegas kalau ngomong. Iya, dengar.
dia membaca kitab Yohanes 1 ayat 1. Kamu sudah tahu kan isinya itu kan, Juma? Kamu kan ahli di ini, pakar di Alkitab kan? Ya, bagus, kau Injil. paham, ngerti, bagus. Terus dia bandingkan dengan kitab. Saya hanya dengar tadi sekilas ya, saya tidak tahu itu Al-Quran, tidak tahu sama sekali. Saya hanya mendengar sekilas. Baru dia baca Ali Imran 45, bahwa di sana katanya dikatakan firman itu sendiri adalah Isa Al-Masih. Baru dia baca lagi dengan Al-Maidah 46. Nah, apa sih ini orang ini? Itu di Al-Maidah 46 katanya di situ adalah Kata petunjuk siapa sih? cahaya dan kebenaran. Supaya katanya supaya disuruh Kata siapa? umat Islam itu beriman ke Injil. Kata siapa? Inilah manusia kalau tidak ada otaknya begini. Makanya jelaskan dulu toh Juma, itu tadi yang saya dengar, itu kesaksian dari seorang murtadin tadi. Makanya coba Ya, jelaskan murtadin dulu. saya suruh murtadinnya lu seret kemari suruh naik. Kenapa kau wakili? Murtadinnya lu seret naik kemari. Tadi hanya saya sekilas saya dengar aja di Komal. Ya udah kalau begitu lu turun tanya bapakmu. Makanya Saya jelaskan ya, saya jelaskan. jelaskan toh, makanya jangan marah-marah. Ya. Jelaskan kenapa dia Oke, dengarkan saya, Ences, dengarkan. Al-Quran surah Ali Imran menjelaskan kemudian A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isqalatil malaikatu ya Maryam. Ketika kemudian malaikat itu datang kepada Maryam, Roh Kudus ini yang dimaksud. Wahai Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat. Kalimat dari mana? Dari Allah. Siapa nama kalimat itu? Kelak namanya Al-Masih Isa, anak laki-lakinya Maryam. Tuh. Jadi Allah memberitakan firman-Nya kepada Maryam melalui Roh Kudus. Makanya Nabi Isa itu disebut berasal dari kalimat, berasal Firman dari kan? kehendak. Firman kan? Firman itu Ya. adalah Nabi Isa itu kan? Berasal dari kalimat. Itu jelas itu. Firman itu adalah Nabi Isa Al-Masih katanya di situ. Iya, berasal dari firman. Isa Al-Masih itu berasal dari firman, berasal dari kalimat. Oke? Sama seperti alam semesta ini berasal dari kalimat. Paham? Setelah kemudian Nabi Isa ini diciptakan menjadi manusia, lalu kemudian Allah menyatakan, wa kaffaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa anak laki-lakinya manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam, membenarkan kitab yang ada sebelumnya yaitu Torah. Lalu Allah mengatakan wa atainahul injil fihi hudam wa nur, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalam Injil tersebut terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya itu Torah sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah memberikan kemudian ketetapan berupa Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Iya. Nah, udah. Pertanyaannya apa? Nah, kenapa Nabi Isa aja dia disuruh dia membawa Injil dan kalian tidak mengimani Injil? Yang benar yang mana? Kami beriman kepada Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa. Nah, Injil itu kan ada Kristen kan Injil itu kan. Jadi terus kenapa kalian tidak mengimani Injil? Kenapa kau bilang? Kenapa kamu bilang tidak mengimani Injil? Loh, kami beriman kepada Injil. Kami percaya. Ada. Kamu mengolok-olok Injil kok selama ini. Bahlul, anak babi. Yang Bahlul dimaksud apa? Injil di dalam Al-Quran itu bukan kitabmu. Dasar kau anak babi, anak setan. Cuman itunya yang ingin kau sampaikan. Botol, toples. Kamu ingin menyamakan Injil dengan Bible gitu maksudmu? Aku lempar juga teh sapi ke mukamu nanti. Dia pikir yang berbahasa Yunani itu Injil. Kitabmu itu bukan Injil, Bahlul.
Itu kitabmu itu bukan Injil. Nanti di Indonesia baru mengambil kata Injil dari Quran, memasukkan ke dalam kitabmu untuk pakai menipu. Kitabmu itu bukan Injil. Kucakar juga muka kau nanti. Halo, Emen lagi. Kitabmu itu Biblos. Halo, Emen masuk lagi. Sama Bang Soma. Halo. Ya, ya. Apa yang pakai ilmu ya. Pakai ilmu ya, jangan kau bikin emosi saya. Siap. Tampar nanti mukamu sendal. Karena ini sore ya, di teman-teman saya orang-orang Muslim semua nih, teman-teman saya orang Muslim lagi bahas tentang Muslim. Gimana? Lanjut. Ini sepupu saya ini Muslim semua sini. Gak apa-apa, buat mainan. Bang Emen, cuci muka dulu. Baru Gak naik. apa-apa, buat mainan dia, gak apa-apa. Kamu takut? Emen. Ya, Sudah lama kau menjadi Kristen? dari lahir Ya, apa arti Kristen? pengikut Kristus, Apanya Kristus yang kau ikuti? ajarannya Contohnya satu. Contohnya satu apa? dia adalah juru selamat untuk saya dan saudara. Untuk kamu juga. Nggak nyambung banget nih Ditanya, orang-orang oten. apa yang kamu ikuti yang Yesus ajarkan? Hah? Oh tuh, sorry, ada orang lagi ada komplain katanya ribut. Saya biliar nih, saya lagi Nggak biliar. apa-apa, lucu dia. Jangan diturunkan. Tetap dia di sini. Nggak usah Kamu kehormatan dia. Main-main aja, main aman ya. Itu kan main-main aja katanya. Tak ada yang kamu ikuti dari Yesus. Kamu itu bukan pengikut Yesus, kamu itu anti Yesus. Apa yang kamu bilang saya nggak ikut ajaran Kristus? Kenapa? Ya. Apa yang dari Yesus yang kau contohi? Teladannya kasih. Kasih. Kenapa? Kalau Ya. kasih itu mengajarkan hukum Taurat. Ya, betul. Kamu mengajarkan hukum Taurat? Wajib. Wajib. Mana hukum Taurat yang kamu lakukan? Aduh, saya dapat teguran sini. Lagi dilapok ini lagi minum tua dilapok ini. Saya punya sepupu ini Muslim semua. Jadi sorry ya. Ya. Saya dapat teguran. Ya, sadari ya bahwa agama Kristen itu bukan mengikuti Yesus, tapi mengikuti orang Barat, orang Roma, orang Yunani, bukan Yesus yang kalian ikuti. Saya minta maaf ya, sorry ya. Ini lagi ada suara Nurfa, sorry, karena suara saya banyak Muslim, sorry. Saya banyak suara Muslim sini. Amen. Ya. Yesus itu Tuhan atau Yesus itu manusia? Sorry, saya dapat teguran, sorry. Waduh. Minta maaf. Karena ini sepupu saya Muslim, sorry ya, minta maaf. Minta maaf, sepupu saya Muslim. Habis itu kau naik ke sini. Nanti lanjut lagi ya, sorry. Nanti naik lagi, baru bilang lagi sorry. Di sini banyak Muslim. Nanti lanjut lagi ya, sorry. Terima kasih. Dompalat semua dompalat. Kak Blampet. Henry. Ya Allah ya Rabbi. Henry Kristen Muslim. Henry Cordoba. Kuru-kuruan dompala. Nasi kopang. Apa? Haho. Umumkan dulu Bunda Rama. Untuk kita insya Allah berangkat. Saya baru nelpon tim Arimatea Banjuma. Mas Iwan di sana. Bagaimana kondisi terakhir sahabat kita? Masih dirawat, tapi alhamdulillah udah bisa bicara. Tim API atas atensi Banjuma dan yang lain, insya Allah saya akan berangkat sama tim ke sana. Baik. Menyampaikan pesan-pesan atau bantuan daripada saudara-saudara kita. Ya, malam ini terkumpul. Silakan Bunda Rama, silakan. Alhamdulillah ya saudaraku ya.
partisipasinya, dengan donasinya. Jadi hingga saat ini terkumpul 7.250.000 rupiah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini untuk diberikan kepada saudara kita Putu Dewa ya, yang mengalami musibah kecelakaan. Insya Allah akan disampaikan, dibawa oleh saudara kita Bang Handi dengan tim APIS ya, tim dari API, Apologet Islam Indonesia. Insya Allah. Bentar subuh ya Bang Handi ya. Jadi teman-teman masih terbuka ya bagi yang masih mau berpartisipasi, memberikan dukungannya, bantuannya, menyisihkan separuh rezekinya, silakan ya melalui rekening. Lupa deng, berapa rekeningnya? Silakan. Saya tambahin, rekening Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia, nomor rekeningnya yaitu 7-nya 5 kali 51770. Saya ulangin, atas nama Apologet Islam Indonesia, Bank BNI, nomor rekeningnya 7-nya 5 kali 51770. 75 kali 51 75 kali 51770. 770. Oke. 57 kali ya Allah. 7-nya 5 Usia, ya. kali 51. 75 kali 50771. Bank BTN. Ada yang nanya di bawah ya, saudaraku, saudariku. Bank BNI Bunda, itu udah ada yang BNI ya Allah ya Rabbi. Tadi juga ada dari Lensa News TV ya, Bang Handi. Masya Allah. Yang tadi itu saya baru ini sebutkan dari Lensa News TV sebesar 2 juta rupiah. Alhamdulillah. Dari adik kita Alamsyah, siapa namanya? Syam. Syukran. Lensa News TV, syukran. Oke. Next, ini ada konten lain nggak? Silakan, ini yang request banyak teman-teman muslim nih. Usahakan. Makanya kasih aku moderator biar ku Udah, bantu Bunda. milih-milih. Belum bang. Masa sih? Dari Ya tadi pun aku ku nih, pilih nih. habis Kalau aku ada yang nge-ban semua. oten. Jadi teman-teman muslim nanti aja ya untuk naiknya. Kita Kristen dulu. Erik. Udah. Selamat malam Erik. Kristen Muslim. Oten. Jadi teman muslim nanti aja Oke, ya. silakan. Silakan. Kita. Silakan, Halo, Bang Bang Erik. Erik. Halo, malam masuk. Noise. Ya, halo. Mama langsung buang orang. Masya Allah ya, dari lensa TV 2 juta, Masya Allah. Iya, Jadi harusnya teman-teman juga ya, yang ingin teman-teman berpartisipasi, yang punya rezeki berlebih, Lanjut, Bun. silakan silakan saudaraku yang masih ingin karena sisi donasi ini masih terbuka ya, karena sebentar subuh baru Bang Handi berangkat menyerahkan apa yang bisa diserahkan kepada beliau ya. Jadi yang ingin berpartisipasi silakan ya di nomor rekening BNI di nomor 7 triple berapa sih? 777 ya. 5 75 kali. Ya, 75 kali. Ini siapa yang ngetik di bawah nih 7775. Oh ya. 75 kali 51770. Ya Allah ya Rabbi. 57 kali, 75 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Iya Bun, udah ada yang tulis Bun. Oke, next kita sapa Sari Monang. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Kayaknya Kristen deh. Selamat malam Sari Monang. Malam bang. Ya, Kristen ya Bang? Iya. Oke, ada yang ingin disampaikan? Halo. Iya Bang, Sari Monang.
namanya Sarimonang. Lanjut. Tadi Ya. yang disalib makhluk kutuk. Apanya itu, Bang? Yang Anda sembah itu kan makhluk yang dikutuk. Kenapa bilang gitu, Bang? Nah, dalilnya jelas begitu kok. Galatia 3 nomor 13. Oh, berapa? Galatia? Galatia 3 nomor 13. Oh. Iya, Bang ya. Iya. Makasih lah, Bang ya. Iya, makasih sama-sama. Cuma itu Sarimonang. Nanya lagi bro, Sari Morang. Apalagi yang mau ditanya bro? Yang penting lu sopan bertanya, insya Allah dijawab kok. Enggak, cuma mau nanya itu aja, Bang. Karena tadi terus saya tengok tadi, yang disalib. Harusnya tanya kok bisa lari ke situ Galatia 3:13. Nah, bisa dijelaskan tuh. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Siapa menerima suap itu? Itu bertanya gitu, Bang. Harus kreatif kau, Bang. Yang cuma modal iman. Silakan bertanyalah. Sebenarnya nggak komentar kok, yang disalib makhluk kutuk. Ya nggak tahu siapa yang disalib. Yang disalib itu manusia terkutuk. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap pada zaman itu? Itulah yang terkutuk. Maksudnya kalimatnya itu loh, Bang, yang disalib. Siapa yang disalib? Yang disalib itu adalah orang terkutuk. Sedangkan yang terkutuk ini orang yang makan suap. Maksudnya kalau dibilang yang ini disalib, contohnya Sarimonang disalib makhluk kutuk, kan gitu kan enak. Siapapun dia yang disalib itu pasti orang terkutuk. Kan dalilnya sudah jelas, Bang. Terkutuklah orang, dia bilang gini, orang diurapi menjadi terkutuk karena membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Tuh, siapa itu? Siapa itu, Bang? Yang menjadi kutuk itu siapa? Yang nggak tahu siapa yang orang ini nggak tahu. Bukan Yesus. Seharusnya langsung dibikin di situ, Bang, yang di atau makhluk putih kan Yang jelas yang digantung di salib itu, di pohon, itu adalah makhluk yang dikutuk, Bang. Yang disalib itu adalah makhluk yang dikutuk. Siapa yang dikutuk? Yang disalib. Siapa yang disalib? Orang yang dikutuk. Siapa orang yang dikutuk? Yang disalib. Siapa yang disalib? Orang yang dikutuk. Iyalah. Ya. Siapa yang dikutuk? Ya, yang disalib. harusnya dia penasaran karena yang dia tuhankan itu orang disalib. Harusnya penasaran, siapa itu? Bang. Harusnya kok Orang terkutuk, orang dikutuk. Bertanyalah. Siapa Coba jangan itu? sampai kau ini salah bertuhan, Bang. Orang terkutuk kau tuhankan, Bang. Ayolah, tanya. Jangan cuma modal iman. Haleluya, haleluya, amin. Bayar perpuluhan. Cuma modal iman. Haleluya, haleluya, amin. Emin kok Emin? Armin. Emin kok Emin? Charlie, kenapa kau noise sekali, Charlie? Silakan Sarimonang, Sari apa sih namanya? Bang Sarimonang, silakan Bang Sarimonang. Bang Sarimonang. Jangan-jangan Bang Sarimonang lagi cari kutu? Atau lagi cari makhluk? Jangan Bang Sarimonang lagi. Jadi pertanyaannya gini supaya dia ada reaksi ya. Apa benar Tuhanmu itu terkutuk, Bang? Karena yang kau tuhankan kan orang yang digantung pada kayu salib.
Sementara yang disalib ini terkutuk. Kau terimakah Tuhanmu terkutuk, Bang? 3 Galatia 3:13. Silakan. Rupanya Sari Banong merenung. Kita sapa dulu Cando. Cando apa sih? Candosi. Lucu kali. Candoleng. Bukan Candoleng. Candoleng itu Cando, selamat malam Candosi. Candosi. Cando. Jadi hanya menyampaikan itu aja karena ada dalilnya dari apa itu tadi Bang ya? Galatia 3. Ya. Galatia 3 itu. Iya, nomor 13. Oh iya ya. Galatia 3 ayat 13 gitu Bang. Ya, betul. Halo Bang Juma. Iya, halo. Iya, Bang. Galatia 3 ayat 13 tadi Bang ya? Iya, betul. Oh iya. Memang pasnya itu yang dibilang bagian di situ, Bah. Iya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Nah, terkutuk katanya. Berarti kalau saudara menyembah orang yang digantung di salib, berarti saudara menyembah orang yang dikutuk. Itu kan ada alasan ada alasannya itu kenapa seperti itu. Makanya sudah difirmankan dulu. Alasannya karena itu Bang, karena dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dalilnya Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Karena sejak dulu kan nggak bertanya-tanya di mana Tuhan itu, di mana Tuhan itu, makanya dia lahir jadi seperti manusia supaya kita mengenal Tuhan yang sebenarnya kan gitunya. Hah? Jadi dia Tuhan mati kok. Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia gitu. Iya, karena dirimu juga bertanya-tanya siapanya Tuhan ini, siapanya Tuhan itu dulu. Kalau menurutmu itu. Berarti Tuhan berhenti menjadi Tuhan dong? Bukan berhenti. Kan jadi manusia Bang. Seperti sapi menjadi ayam. Berarti berhenti menjadi sapi karena sudah menjadi ayam. Memang bukan gitu. Lalu bagaimana abangku? Enggak, dari dulu-dulu pun kan bertanya-tanya orang dijawab pada zaman itu. Siapanya Tuhan itu? Siapanya Tuhan itu? Itu bukan Tuhan. Kan kadang-kadang kayak ya, kalau kita dengarkan silsilah. Jadi karena kita kemudian pingin cari Tuhan, jadi siapa Tuhan itu? Akhirnya Tuhan jadi manusia. Kalau misalnya seekor ayam pingin tahu juga siapa Tuhan, jadi Tuhan jadi ayam. Ngawur juga nya Bang Juma ini. Nah, itulah yang dikatakan malaikat. Ini manusia karena dia pingin lihat Tuhan, dia menginginkan Tuhan kita menjadi manusia. Malaikat juga bilang ngawur juga manusia ini. Gimana dong? Setan pun berkata, lucu juga manusia ini. Kita saja setan tidak mau menjadikan Tuhan itu menjadi setan loh. Kok dia ini manusia mau Tuhan itu jadi manusia? Keberatan lah babi. Babi juga mau melihat Tuhannya. Maka Tuhannya jadi alamak. Enak-enak kali ya abang ini bikin atur-aturan Tuhan. Tuhan kok diatur-atur? Kaliannya yang mengatur, kaliannya yang sering. Yang namanya Tuhan, Bang, Tuhan kekal, tidak berhenti jadi Tuhan. Kalau Tuhan berhenti jadi Tuhan, dia jadi manusia, dia bukan Tuhan lagi karena dia sudah jadi manusia. Seekor sapi ketika dia menjadi ayam, dia bukan sapi lagi karena dia sudah jadi ayam. Karena jadi manusia jadi seperti manusia gitu.
Iya. Anda mengajarkan Tuhan jadi manusia. Itu ajaran dari mana? Sedangkan Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia, berarti dia bukan Tuhan. Jadi Tuhan yang sebenarnya itu siapa lah kalau menurut Bang Juma ya? Tuhan itu pencipta alam semesta ini, itulah Tuhan. Namanya siapa? Kami menyebutnya dengan sebutan Allah. Orang Yahudi menyebutnya dengan sebutan Eloah. Bukan Yesus. Yesus itu manusia, Bang, bukan Tuhan. Oh. Jadi menuhankan Allah, bukan Bang kan? Iya, betul. Iya. Jadi tapi mohon maaf, kalau baginda Sulaiman Muhammad gimana itu Bang? Nabi Muhammad mengajarkan menyembah kepada Tuhan alam semesta. Oh. Kalau di sini pernah saya berkomunikasi sama, memang Islam awam juga nya, saya pun awam juga nya, Kristiani awam, nggak sepintar Bang Juma lah gitu loh. Nah, katanya Tuhan Muhammad, gimana itu Bang? Hah? Tuhan Muhammad. Ya. Nabi Muhammad itu manusia. Seperti Yesus, Yesus juga itu manusia. Mereka bukan Tuhan. Tuhan itu Bang, tidak terlihat oleh mata kita di bumi ini. Iya. Kenapa? Karena dunia ini adalah alam makhluk. Sedangkan Tuhan itu bukan makhluk. Makanya tidak bisa dilihat, karena Tuhan itu bukan makhluk. Nabi Muhammad makhluk, Yesus juga makhluk. Makanya mereka bisa dilihat. Kalau pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dilihat karena tidak serupa dengan makhluk. Imamat 10 nomor 6. Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Nah, bagaimana mungkin Tuhan mau diserupakan dengan manusia sedangkan Tuhan tidak serupa dengan manusia? Oh. Gitu Bang ya? Iya. Sekarang kalau Anda percaya nggak bahwa Tuhan itu maha melihat, Bang? Maha melihat? Iya. Ya maha tahu segalanya kok. Ah, maha tahu kan? Tanpa harus dia menjelma jadi manusia, dia tetap maha tahu kan? Iya, nanti saya masuk lagi. Nanti masuknya gini Bang. Kalau dia jadi manusia, dia maha tahu nggak? Hah? Kalau dia jadi manusia, dia maha tahu nggak? Kan alasan itu sudah sampai sama Bang tadi. Alasannya dia seperti itu kan sudah saya sampaikan tadi sama Bang. Karena pada zaman itu orang bertanya yang mananya Tuhan itu. Makanya setelah banyak orang tahu pada zaman Herodes, makanya sedangkan Herodes saja bilang kok sampai cuci tangan dia sebelum diserahkan ke salib. Yang diserahkan ke salib ini bukan Tuhan, manusia. Namanya Yesus. Iya. Bukan Tuhan itu Bang. Manusia. Iya ya. Karena pada saat itu Herodes pun tahunya bahwa dia yang sebenarnya.
sebenarnya apa, Bang? Dialah sebenarnya sang penyelamat itu. Terus kenapa Herodes tidak menyembahnya kalau gitu? Hah? Kenapa nggak menuhankan? Enggak segampang itulah pada saat itu, karena orang itu kan banyak juga, sedangkan presiden beralih ke sini kan butuh apa juga, butuh prosesnya seperti itu ya, Bang. Jadi Yesus itu Tuhan menurut Abang? Iyalah. Karena dia bilang kok Alfa dan Omega. Oh, lain. Itu makhluk lain itu. Itu bukan Yesus. Itu makhluk gaib lagi tuh, Bang. Itu makhluk halus. Iya ya. Iya. Yesus itu lengkap jasad dengan roh. Itu Yesus. Yang datang mengaku akulah Alfa Omega itu cuman suara. Tidak ada jasadnya. Ya, apa itu, Bang? Namanya apa namanya kalau ada suara tidak ada jasad? Apa namanya, Bang? Tapi udah Abang bilang tadi. Tidak terlihat itu. Iya. Kalau manusia Yesus lengkap jasad, ada tubuhnya, ada rohnya, itu Yesus. Nah, kalau makhluk yang hanya ada suara, tidak ada jasad, itu apa namanya, Bang? Ya itulah kalau maksudnya. Apa itulah? Kalau misalnya ada orang ngomong kayak gini gitu, tapi nggak kelihatan gitu. Nah, itu apa namanya? Ya tergantung omongannya juga, apa yang mau dia omongkan. Kalau dia bilang, akulah Yesus, tapi nggak ada Yesusnya, cuman suara. Kira-kira itu siapa, Bang? Ya bisa aja kalau menurut kita, karena kita udah percaya, berarti itu dia yang datang. Dari mana kita tahu sementara tidak ada jasadnya? Iya, tapi kan udah Abang akui tadi bahwa sang pencipta itu tidak terlihat. Nah, tidak terlihat. Kalau pencipta tak terlihat. Oke? Yesus terlihat nggak? Iya terlihat. Nah, yang datang tidak terlihat. Itu Yesus. Kalau contohnya saya lah ini kan kok, makanya aku bilang kan contohnya ada suara mengatakan saya lah ini, berarti kan kita percaya juga bahwa dia yang datang, kan itunya. Nah, kalau tidak ada tubuhnya? Iya. Maksudnya kita lah kesurupan lah seseorang. Nah, panggil ini, panggil itu. Berarti yang kedatangan dia itu kan berarti entah panggil nenek dia, berarti neneknya yang datang, kan gitu. Neneknya yang datang. Nah, kalau misalnya setan bisa nggak ngaku nenek? Akulah nenekmu yang dulu mantan pemain bola. Bisa nggak setan begitu, Bang? Enggak loh, kan batin juga suaranya. Hah? Hanya ada ikatan batin. Ikatan batin? Nah, Olah? Taunya kita suara nenek itu seperti apa? Contoh. Kan itunya. Iya, setan bisa nggak ngaku-ngaku kemudian? Sama juga seperti kita ini berbicara, Bang. Sedangkan Abang aja kuanggap hantunya, berarti kalau kayak gininya nggak on cam. Kan sama juga ini semuanya. Tidak ada gambar-gambar ini, Pak. Patung yang bicara ini. Jadi? Iya. Ada kan di sini kan udah ada yang manggil Abang tadi Bang Juma, berarti Bang Juma lah itu. Yang bercemana pun Bang Juma, suaranya pasti ku kenal. Kenal suaranya, walaupun sembunyi dia kan berarti Bang Juma, kan gitu ya. Karena dikenal suaranya gitu. Nah, tapi Yesus berpesan nanti ketika datang kedua kalinya lengkap dengan tubuh. Iya.
Nah, yang datang kepada Paulus tidak ada tubuhnya. Yang datang kepada Paulus. Iya. Oh. Yang mengaku Alfa dan Omega itu juga datang nggak ada tubuhnya. Sementara Yesus mengaku, aku datang nanti lengkap dengan tubuh. Nah, yang pertama kan sudah dinampakkan tubuhnya. Itu yang pertama. Yang keduanya maksudnya. Yang keduanya juga seperti itu yang datang. Oh, keduanya dia tidak ada tubuh, cuman suara katanya. Enggak, bukan itu, bukan seperti itu. Kan cuman suara yang didengar. Akulah Alfa dan Omega. Itu kan cuman suara. Kan dia kan datang untuk kedua kalinya kan untuk menghakimi. Iya kan belum datang untuk yang kedua kalinya, Bang. Iya. Nah, berarti yang datang mengaku Alfa dan Omega itu kedatangan keberapa? Yang keduanya aja belum datang kok. Lalu yang datang? Lalu yang datang di Pulau Patmos itu siapa? Itu kan zaman dulunya itu, nggak tahu kita itu. Mungkin nenek kita aja pun belum lahir di situ. Itu kan hanya sejarah aja yang abang pelajari di situ. Kenyataannya udah bisa rupanya bang buktikan itu. Berarti itu bukan Yesus ya yang datang ya? Bukan masalah itu Yesus. Dari mana Anda bisa tahu itu Yesus sementara hanya suara? Iya, kalau di Yesus itu kan nggak pernah dia bohong loh. Iya, Yesusnya nggak pernah bohong. Nah, tapi yang makhluk yang datang ini, kalau dia bukan Yesus tapi mengaku Yesus, maka makhluk ini yang membohong. Gitu loh, Bang. iya, dia kan datang sudah disyaratkan dulu. Saya nanti datang samamu melalui seperti ini kan gitunya. Dia datang nanti di akhir zaman. Emang. Lengkap dengan jasadnya nanti dia datang, kata malaikat. Nah, iya, seperti kedatangannya yang pertama itu. Nah, tapi ternyata yang datang kemudian di mengaku Alfa dan Omega itu ternyata bukan dengan jasad, cuman suara saja. Lah itu siapa? Kan dia mengatakan seperti itu, tidak ada lagi yang datang ke dunia ini. Iya kan tadinya gini loh Bang. Tadinya kan jelas bahwa Yesus itu mati disalib karena terkutuk. Karena dosa-dosamu, dosa-dosaku. Itu ucapan karena dosa setelah munculnya makhluk yang datang mengaku-ngaku Yesus. Tapi Yesus ketika dia masih hidup bersama dengan muridnya, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia kemudian datang untuk dia mati untuk nebus dosa manusia. Itu tak ada Yesus ajarkan itu. Tapi kemudian ada makhluk yang datang kepada Paulus, membisikkan kepada Paulus, mengajarkan bahwa kematian orang yang mati beberapa puluh tahun yang lalu itu adalah untuk nebus dosa. Gitu Bang. Iya. Nah, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus mengajarkan bertaubat, bertaubatlah, 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 bertaubatlah. Taatilah perintah Elohim Tuhan. Nah, kemudian setelah muncul makhluk mengaku Yesus, makhluk ini yang mengajarkan bahwa kematian oknum bernama Yesus itu untuk nebus dosa. Iya bang, maksudnya yang abang bilang itu tadi, yang sama Paulus dia ada yang berbisik, berarti dia kan tidak pernah mengatakan sayalah Yesus, sayalah Yesus, sayalah Tuhan itu. Nggak pernah kayak gitu dia. Nah, karena orang pada zaman itu kan bertanya, siapanya engkau yang datang? Nah, kan itunya.
Nah, waktu dia dulu pada saat itu membangkitkan orang mati itu kan jangan beritahu kepada siapapun. Kan itu dirahasiakannya. Nah, jadi karena di belakang rahasia itu supaya itu mengetahui, oh berarti inilah yang Tuhan itu kan itunya. Yesus berkata, setelah dia pergi akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Dan dia akan berkata, akulah Yesus. Tertulis di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Jadi gini Bang Juma. Jadi gini Bang Juma, supaya nggak ngantuk, gimana kalau kita ganti aja ya sama yang lain? Biar Bang Sarimon sambil nunggu makan, Sarimonang sambil nunggu sambil makan salmon. Ingat tetanggaku Saribanong. Iya Bang, jadi Lukas 21 nomor 8, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Jadi yang datang kemudian mengajarkan kalian nebus dosa dengan mengorbankan manusia di atas salib. Kematian Yesus itu untuk nebus dosa, kematian Yesus untuk menghapuskan perintah-perintah Tuhan. Itu adalah penyesat. Itu bukan Yesus asli, tapi penyesat yang datang memakai nama Yesus. Makanya kalian dengan Yahudi beda. Yahudi mengajarkan apa, kalian mengajarkan apa. Kenapa? Berbeda karena Kristen mengikuti penyesat yang datang memakai nama Yesus. Tuh kesimpulannya Bang. Di dalam kesusahan, mudah-mudahan saja dia ditinggal sama suaminya Pak. Nah sebentar lagi kan bulan